Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Di mata pelajaran akidah akhlak kelas 2 ini kita akan mencoba untuk membahas bab kedua yang berjudul adab bermain bersama teman-teman. Pernahkah kalian bermain bersama teman-temanmu atau keluargamu? Tentu jawabannya pernah, bahkan sangat sering sekali, baik dilakukan ketika di rumah, ketika di sekolahan ataupun di tempat-tempat yang lain. Ada yang bermain game, bermain sepak bola, bermain kelereng, bermain layang-layang ataupun permainan-permainan yang lainnya. Tentu pada saat itu pasti kita sangat senang sekali. Karena apa? Karena memang bermain itu sangatlah banyak manfaatnya, di mana fungsi ataupun manfaat yang dapat kita peroleh di dalam permainan tersebut, tentu yang pertama adalah bermain berguna untuk menyegarkan pikiran kita. Setelah kita lama belajar, lama mengerjakan tugas, agar pikiran kita itu tidak tegang, kita dapat menyegarkan pikiran kita dengan bermain. Adapun manfaat bermain yang kedua adalah bermain dapat menghilangkan kebosanan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita tidak diperbolehkan untuk sering-sering keluar rumah. Sedangkan di dalam rumah kita hanya mengerjakan sedikit kegiatan. Untuk itu, agar menghilangkan kebosanan, kita bisa menciptakan sebuah permainan yang baik, permainan yang edukatif. Adapun manfaat yang ketiga daripada bermain adalah bermain akan membantu kita tetap sehat dan bugar. Karena apa? Karena dengan bermain kita bisa menggerak-gerakkan tubuh kita. Adapun manfaat bermain yang keempat, yaitu bermain dapat membuat kita gembira. Artinya bermain dapat dijadikan sebagai jenis rekreasi atau hiburan. Untuk sesaat atau untuk sementara waktu, kita dapat mencoba untuk melepaskan tanggung jawab kita, melepaskan tugas-tugas kita, ataupun melepaskan kegiatan-kegiatan kita, yaitu dengan bermain. Yang nomor 5 adalah bermain dapat mendorong kreativitas kita untuk berkhayal ataupun berimajinasi. Sebagai contoh, anak perempuan ketika bermain alat-alat masak, tentu anak tersebut bisa untuk berimajinasi membuat masakan yang ia sukai. Ataupun anak laki-laki bermain mobil-mobilan, bermain tembak-tembakan, ia bisa berimajinasi sebagai seorang yang bisa mengemudikan mobil, ataupun berimajinasi sebagai seorang tentara. Adapun manfaat bermain yang keenam adalah bermain juga merupakan bentuk bagi kita untuk melatih bersosialisasi dan saling mengenal satu sama lain. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat manfaat bermain yang sangat bagus sekali untuk diri kita, tentunya bermain itu boleh saja kita lakukan. Bahkan bermain itu merupakan hak kita, asalkan saat bermain kita tidak mengganggu kegiatan kita yang lainnya. Yang kedua, tentu tidak melupakan kewajiban kita. Dengan demikian, jika kita tidak
mengganggu kegiatan-kegiatan atau melakukan kewajiban, tentu permainan-permainan tersebut itu pasti diperbolehkan. Kalau melanggar aturan-aturan tersebut tentu akan merugikan kita sendiri. Sebagaimana contohnya meninggalkan belajar atau mengaji yang akibatnya pelajaran di sekolah atau mengaji menjadi kesulitan. Sedangkan contoh yang kedua meninggalkan ibadah, akibatnya kita dapat dosa karena meninggalkan sholat. Contohnya, ingat, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Contoh yang lain yaitu mengabaikan perintah orang tua. Contohnya ketika kita asik bermain dipanggil orang tua, kita tidak mendengarkan. Akibatnya orang tua pasti akan kurang perhatiannya, bahkan sayangnya kepada kita. Ingat, ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Kalau orang tua sayang, tentu Allah juga akan lebih sayang lagi kepada kita. Untuk itu anak-anak, ketika bermain kita harus memperhatikan adab-adab bermain, yang yaitu diantaranya yang pertama memakai baju harian. Ketika hendak bermain kita jangan menggunakan pakaian khusus, yaitu pakaian-pakaian untuk kegiatan tertentu, misalnya seragam sekolah. Nomor 2 yaitu minta izin terlebih dahulu. Sebagai anak muslim yang baik dan berbakti, ketika kita hendak kemana-mana atau bermain sepatutnya meminta izin orang tua terlebih dahulu agar mendapat ridho ataupun doa dari orang tua. Selain itu agar orang tua tidak khawatir dengan keadaan kita. Yang nomor 3 harus memperhatikan waktu. Bermain tidak boleh terus-terusan seharian penuh. Kita harus ingat bahwa bermain itu bukanlah kegiatan utama kita. Selain itu, dengan memperhatikan waktu, badan kita tidak akan terlalu capek sehingga kesehatan tetap terjaga. Adapun adab bermain yang keempat adalah tidak mengganggu orang lain. Bermainlah dengan tertib, jangan bermain di tempat yang sekiranya dapat mengganggu aktivitas atau keberadaan orang lain. Misalnya tidak bermain di jalan raya, di dekat orang bekerja, ataupun di dekat orang yang sedang istirahat, karena selain membahayakan diri kita juga dapat mengganggu kegiatan orang lain tersebut. Yang selanjutnya adab dari bermain adalah harus jujur. Islam melarang kita untuk berbuat curang. Anak yang curang dalam bermain tentu tidak akan memiliki teman, dijauhi oleh teman, tidak mau lagi mengajak kita untuk bermain. Perbuatan curang itu pasti akan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena perbuatan curang itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab bermain yang keenam adalah tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Sesama teman harus saling menyayangi dan saling menghormati. Kita tidak boleh egois atau ingin menang sendiri saat bermain. Ketika kita kalah dalam permainan, kita tidak boleh marah pada teman kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menang juga tidak boleh sombong, tidak perlu mengejek teman yang kalah, apalagi sampai menyinggung perasaannya. Sedangkan adab bermain yang terakhir adalah selesai bermain saling memaafkan. Barangkali ketika kita bermain ada teman kita yang tersinggung, seperti itu. Demikianlah anak-anak pembahasan akidah akhlak bab adab bermain bersama teman-teman. Semoga ilmu kita bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.